Ya, ini video ketiga yang nanti ada di folder tentang topik religi ya. Video ketiga ya, masih tanggal 20 di YouTube Address Opinion. Jadi ini kan topik kita di sini adalah Harlah hari lahirnya Nabi Isa. Nggak usah debatin lagi dah mau pakai bahasa apa. Ini kan bahasa serapan dari bahasa Arab yang menjadi di Indonesia kan. Kalau seandainya ada yang mau protes, ya kasih usulan saya pakai bahasa apa, pakai bahasa Afrika, bahasa apa, Denmark, apa maunya apa gitu, pakai bahasa apa, pakai bahasa apa lagi, bahasa Jepang gitu ya, silahkan gitu. Nah ini ada bahasa yang paling ngetop lah, bahasa Inggris itu kan pakai Jesus gitu kan. Di Indonesia kan lagi jadi pakai Y ya. Udah selesai dulu nih debat-debat beginian ya, norak nanti. Ini ada yang ngegandeng pakai nabi boleh, mau pakai Tuhan boleh, nanti kita bahas ya. Mau pakai apa juga rasul apa segala ya gitu. Nah sekarang kita mulai dulu membahas lahir. Menurut catatan sejarah, siapa juga nyatet gitu, nggak usah pakai berbasis agama A, agama B, nggak ada, ini sejarah dunia kok ya. Lahir sekitar 2000 tahun yang lalu. Tuh 2000 tahun yang lalu gitu, yang dimana menjadi perhitungan tanggalan dimulainya apa istilahnya tahun 0 ya, tahun 0 Masehi. Jadi di sini apa sebelum Masehi atau bahasa Inggrisnya apa ya, BC apa gitu kan. Terus ini ke depannya begitu ya. Sekarang 2020 dah selesai. Kenapa menggunakan kalender daripada Masehi ya, Masehi yang dimana sebetulnya banyak orang nggak tahu Masehi yang hari ini dipakai adalah yang Gregorian, tuh yang Gregorian ya kan. Sebelumnya pakai yang Julian, tadi udah dibahas ya. Kenapa mau pakai itu? Ya salah sendiri. Kenapa manusia dunia mau pakai itu? Gitu aja ya. Jadi nanti perhitungan Isa tersebut ya, Jesus tersebut itu lahirnya dihitung dengan kalender Yahudi ya, kalender Yahudi. Orang Yahudi lo ngebantah lagi kan gitu loh, kalender Yahudi. Terus masih juga debat, ya udah sekarang ngitung aja, hitung ulang, kita pakai kalender apa, pakai kalender Toraja. Mau pakai kalender Sunda, pakai kalender Jawa, silahkan gitu loh ya. Cuman yang sekarang ini yang ngetop pakai kalender Masehi, titik. Ngapain lagi lo debat, ntar ribut lagi masalah jatuh Desember apa segala. Lah iya memang, bahkan Masehi pun kalender Masehi pun pernah 10 bulan gitu loh, beda sama kalender Yahudi. Wah itu saya tadi sempat ucapkan di video 1 kalau nggak salah ya. Saya mengatakan ini orang-orang pinter di dunia ini kadang-kadang nggak mau berbagi ilmunya gitu. Karena kan mereka bahasa ibunya kan bukan bahasa Inggris begitu. Ya orang-orang Jewish itu pakai Hebrew. Bahkan orang-orang pinter pada masa itu kan orang-orang Yunani lagi kan, pakai apa Greek, pusing deh gitu loh. Nggak ada bahasa Indonesianya gitu, kajian-kajian itu tentang kalender gitu. Ya cari sendiri dah, kalau ada kasih saya malahan. Saya pernah gitu mengkajinya itu, aduh sepotong dari buku itu, sepotong dari buku ini gitu. Jadi nggak ada detail. Ya susah dah ya. Ya pokoknya kita terima aja gitu. Kalau nggak ada yang terima ya bikin sendiri aja pakai kalender Jawa dah begitu ya. Nah, selesai dulu di sini. Berarti ada peristiwa. Ada peristiwa yang tokoh, yang ngetop, terkenal pada hari itu. Ya, maka siapakah dia? Dia adalah bangsa Jewish. Titik. Antara ada lagi debat mengatakan Yesus itu agamanya dulu apa gimana. Itulah saya bilang, orang berdarah Yahudi udah termasuk segalanya, including sampai tanah airnya sekalian udah tertulis juga. Bahkan apa yang mereka lakukan pun sudah tertulis juga tuh, yang kemarin ya, yang kita bahas di video lalu itu, bahwa apa bangsa Yahudi itu terpencar-pencar ke seluruh penjuru dunia dan ada saatnya dia akan kembali, yang diistilahkan diaspora itu kan kembali, sudah tertulis juga gitu loh ya. Mau bantah lagi tuh bohong, capek deh ya.
Jadi dia sudah lahir di sini, maka ada nanti menjadi sosok tokoh yang terkenal, diri dia maksudnya, ya. Nah inilah ya. Satu dulu saya jawab. Dia kalau ditanya agama, bagi orang yang awam repot ngejawab sama orang awam, ya. Tapi bagi orang yang udah pernah ngikutin video saya yang sebelumnya, udah pokoknya kalau udah ngomong Jewish udah kelar tuh semua, ya. Sudah termasuk semuanya itu. Oke. Nah, nanti ada peristiwa spiritual di dalam dirinya, peristiwa spiritual. Dia tidak pernah berbicara agama, ya. Beliau tidak pernah berbicara agama sama sekali. Itu manusia yang menerimanya. Orang-orang yang menerimanya akan peristiwa itu dimasukkanlah ke dalam sebuah wadah yang beragama, yang bernama agama. Ini agama Indonesia lagi nih, bikin pusing lagi, udah coret aja, ya kan? Yang menjadi yang namanya suatu religi, ya, religion, ya, faith. Siapakah umatnya, siapakah orang-orangnya, komunitasnya, itulah awalnya itu dikatakan follower atau believer kepada Isa itu, Iso itu, ya, Yosua itu, ya. Selesai dulu, dia lahir, stop dulu bantah-bantah itu. Saya membuat video ini berkaitan dengan sebelum saya buat, ya, atau ada jeda tadi video 1, 2, 3 dan sebagainya. Saya suka buka-buka YouTube, mana yang lagi rame, mana yang lagi bodoh, ya, mana yang saling goblok ketemu bego. Maka itu saya utarakan di dalam video ini. Maka itu saya kadang ngambil yang agak saya pertebal garis bawahi karena saya baru nonton YouTube yang ngawur-ngawur itu, gitu loh, ya. Maka itu tema sekarang ada kaitan dengan 25 Desember, memang lagi rame, ya kan. Sekarang udah 20, ya. Udah menjelang ulang tahun. Ya kan? Ulang tahunnya Nabi Isa. Begitu loh. Nah, kita selesai dulu masalah kalender, kita selesai dulu, ya. Suka nggak suka lah ya nerimo, orang itu miliknya sejak perjalanan hidupnya kok, masih ngebantah juga. Nih begini ya, ini aneh juga, ini kita punya tabiat orang kita ini agama. Ya udah dah, ini terpaksa dah pakai agama, pakai kosakata ini. Agama A sibuk ngurusin agama B, dipaksa regulasinya, aturannya ke agamanya. Maksa, ya kan? Semuanya ntar C ke D, ya kan? G ke X, maksa aja. Bingung ya, kenapa itu terjadi? Karena banyak agama-agama di bumi ini yang tadi itu menggunakan sosok terkenal itu untuk dimasukkan di dalam sejarah agamanya dia. Agama si ini mau dimasukin. Kenapa dimasukin tapi dihina juga? Gitu loh. Ya kan? Siapa yang bodoh, tabiat kita kali ya? Ya kan? Kenapa dia dirinya mau dimasukin ke suatu agama tapi kepribadiannya dicaci maki, kan begitu. Maka dari itu inilah yang sering terjadi, gitu loh. Habis itu ntar maki-maki lagi nih agama Jewish ini kan unik sendiri, ya. Udah sempat kita bahas, ada beberapa video kan. Nah, selesai dulu di sini, ya. Jesus itu, Yosua itu, kalau mau ditanya agama memang melekat, ini nggak bisa dikatakan agama dengan mindsetnya orang kita lah begitu. Udah ngawur ini, ya. Religionnya apa gitu loh, faithnya apa lah, ya udah begitu, ya kan. Itulah anak-anak perjanjian lah, apa gimana lah begitu, ntar belajar sendiri aja gituan. Nah, setelah kita terima dulu bahwa lahir, maka di dalam perjalanannya ada orang bilang kontroversi dan lain sebagainya, ya. Di manakah letak agama yang sekarang ini? Kembali lagi kalau di kita mengatakan Nasrani, tidak ada itu, ya. Nasrani itu sekte, aliran, ya, atau komunitas, atau apa itu yang suka bahasa satu lagi bilang denominasi, ya, apa segala lah begitulah. Saya kebanyakan
banyakan isi di kepala jadi pusing ya. Nah akhirnya si follower, si believer itu ya kan dikatakanlah itu agama, akhirnya ada di satu paragraf lah begitu di suatu kitab suci, itulah yang dinamakan Kristen. Oke, ini jangan dikaitkan dulu sama nanti ada apa itu simbol salib, nanti ada Sinterklas lagi ribut, nggak ada. Hari-hari era pertama tuh nggak ada tuh kayak gini-ginian nih, nggak ada. Itu di kemudiannya ya, Sinterklas berkaitan 25 Desember nggak ada itu ya, simbol ini pun nggak ada ya. Saya tambahkan sedikit, nanti peristiwa penyalipan itu biasa itu pada hari itu ya. Bentuknya begini, itu adalah apa, bentuk hukuman daripada zaman Romawi ya. Kalau sekarang kan Itali begitu ya, penjajahan di tanah Israel itu, di tanah orang Yahudi. Jadi pada hari itu memang ada dua ras yang masuk ke wilayah Yahudi itu ya. Romawi, dia kuat dengan kemiliterannya, tetapi secara budaya itu Yunani masuk, Greek ya. Nanti ada salah satunya itu orang suka bilang Helenistik itu ya, Yunani ya, nanti itu ya masih jauh, nanti kita bahas. Jadi di dalam wilayah Yahudi, orang Israel ya, itu terpengaruh ya, boleh dibilang ya, ada masalah Romawi ya, Romawi, kekuasaan, kemiliteran ya, terus sama Yunani tadi. Ini masalah filosofi hidup ya, masalah pandangan ya, masalah pengetahuan itu sebetulnya ya, yang dimana suku yang apa, ras dua ini kan sebetulnya kan kalau di belahan bumi itu, nah ini juga nanti saya tambahin juga dah ya, bumi kalau di sini Israelnya kan ya, Israelnya nanti di sini ada Yunani, ada yang sekarang Itali, itu kan bahasa sekarang Itali apa gitu ya. Nanti ada terjadi, kalau tahu nanti belahan bumi itu barat dan timur bukan seperti sekarang ya, orang bule wah orang barat, kita orang timur, nggak gitu. Dulu pemetaan dunia dulu sempat itu Yunani adalah timur ya, nanti Yunani itu bisa ke mana itu, ke Pulau Kreta ya, ke Siprus dan lain-lain, itu belahan dunia timur. Dunia barat sini nanti ini jatuhnya yang sekarang Itali ya, yang mau diapain dong begitu gitu loh. Nah, jadi kalau bicara jadi kalau nanti ada bicara religion, agama-agama yang di mana timur ya, itu agama timur ya, itu agama dari belahan dunia timur, itu Yunani gitu loh, bawaannya dia gitu ya. Ras orang Yunani itu ya nanti sampai ke Turki nanti. Kalau yang sekarang dikenal Istanbul ya, itu dulu Konstantinopel. Nah nanti kalau jatuhnya di sini nanti Katolik, ya Katolik nanti saya uraikan, tapi sekarang kita pakai satu aja dulu, yang diistilahkan Roman Katolik, itu belahan dunia barat gitu jatuhnya. Cuman kan sekarang jadi lucu gitu, Yunani jadi ada di belahan dunia barat kan sekarang. Kalau yang Turki ya tetap masih dikatakan dunia timur gitu ya, gitu, termasuk Israel gitu. Tapi lucu juga, tabu juga ini, orang-orang bilang apa, Israel itu adalah dunia timur, karena seolah-olah kawasan Arab itu ya, bahwa itulah yang namanya dunia timur, yang enggak juga kali gitu kan. Itu ada Armenia di sana, ada apa segala, itu kan timur aja udah gitu loh ya. Cuman kayaknya ini aja nih yang jadi masuk ke barat ini loh, Greek ini nih memang agak-agak susah ini kita dalamin, ini lampu detail nanti begitu ya. Nanti saya mulai ini video keempat ini, lampu panjang ya. Isa ini, Yesus ini, Jesus ini, Joshua ini adalah
darah dagingnya adalah Jewish, titik, nggak usah bantah. Mengenai lahir 25 Desember terhitung dengan kalender Yahudi, silakan cari sendiri rumusnya, saya lupa dah begitu. Tapi saya cuma mau titip info aja bahwa kalender juga sering berubah. Sampai hari ini aja kita pegang Masehi Gregorian yang terakhir ya, yang dimana memang sebelumnya ada Julian ada 2 kali yang paling terkenal, yang diistilahkan Julian lama dan Julian aja gitu biasanya. Terus juga itu pada yang jatuh di Masehi Julian dan seterusnya yang sekarang itu sudah 1 tahun sudah 12 bulan ya. Nah nanti sebelumnya lagi lupa dah, saya pernah sih itu baca itu ya, 1 tahun itu sebenarnya 10 bulan, udah titik ya. Lahir 2000 tahun yang lalu, yang sekarang dicanangkan, diseremonialkan menjadi hari lahirnya Isa. Ntar masalah nabi, masalah Tuhan, masalah rasul apa siapa dia, ntar aja lagi ya. Saya cut dulu.